Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasyururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Anak-anak hebat kelas 1 sampai kelas 6, ayah bunda, serta seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat, senantiasa dilindungi oleh Allah, dan tetap semangat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Kembali lagi bersama Bu Yosi dalam acara Kultum menjelang berbuka puasa. Namun sebelum kita mulai kultum pada kesempatan kali ini, silahkan anak-anak hebat untuk mempersiapkan alat tulis dan nanti untuk mencatat inti-inti dari apa yang akan Bu Yosi sampaikan di buku kegiatan Ramadan. Sudah siap ya anak-anak hebat? Hari ini Bu Guru akan menyampaikan mengenai zakat. Anak-anak hebat pasti sudah sering mendengar apa itu zakat dan sudah sering mengamalkannya dalam setiap tahun. Zakat secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, yaitu zakah, yang artinya suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya itu mengandung harapan untuk memperoleh keberkahan, membersihkan jiwa, dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014, zakat ini merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha yang dimiliki oleh orang Islam untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini, orang yang mengeluarkan zakat disebut muzaki dan orang yang menerima disebut mustahik. Seluruh pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan jenisnya, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki maupun perempuan, yang dilakukan di bulan Ramadan. Nah, bagaimana cara menunaikan zakat fitrah ini? Zakat fitrah ini ditunaikan dengan cara memberikan makanan pokok yang ada di suatu daerah tersebut. Dan di Indonesia umumnya adalah dengan menggunakan beras. Beratnya sebesar 1 sok atau jika dibulatkan sama dengan 3 kg. Bisa juga diuangkan atau ditunaikan, dan sekarang bisa ditunaikan dengan uang sebesar Rp50.000. Dan zakat fitrah ini disalurkan dalam bulan Ramadan maksimal sampai sebelum sholat Idul Fitri. Kemudian yang kedua ada zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat atau perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan atau syariat agama Islam. Banyak sekali jenis-jenis dari zakat mal ini. Ada zakat emas, perak, logam mulia, kemudian perkebunan, pertanian, usaha atau perniagaan,
pertambangan, perindustrian, dan lain sebagainya. Kemudian, zakat itu dikeluarkan atas sebuah harta, tapi tidak semua harta diwajibkan untuk menunaikan zakat. Kemudian apa saja sih syarat-syarat dalam menunaikan zakat ini? Yang pertama adalah harta merupakan barang halal dan diperoleh dengan cara yang halal pula. Yang kedua, harta ini dimiliki penuh oleh pemiliknya. Yang ketiga, harta yang dapat berkembang. Yang keempat, harta ini sudah mencapai nisab atau batas minimal harta yang wajib disakatkan sesuai dengan jenis hartanya. Yang kelima, hartanya sudah melewati haul. Haul ini adalah harta sudah dalam jangka waktu 1 tahun kepemilikan. Dan yang terakhir, tidak memiliki hutang dalam jangka pendek yang harus dilunasi. Anak-anak hebat kelas 1 sampai 6 dan seluruh pemirsa yang berbahagia. Zakat ini merupakan instrumen yang ada dalam rukun Islam. Maka dari itu di dalamnya ada aturan yang mengikat. Ada aturan yang mengikat dalam hal fikih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Di sini Allah menggolongkan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah golongan fakir. Golongan fakir ini hampir tidak memiliki apa-apa untuk memenuhi hidup pokoknya. Yang kedua ada golongan miskin. Golongan miskin ini memiliki harta, namun harta tersebut tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya. Yang ketiga ada amil. Amil adalah orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan atau membagikan zakat. Yang keempat ada mu'alaf. Mu'alaf ini adalah orang yang baru masuk Islam, yang tentunya membutuhkan bantuan serta bimbingan untuk menguatkan ketauhidannya. Yang kelima ada riqab, yaitu budak atau hamba sahaya yang ingin dimerdekakan. Yang keenam ghorimin. Ghorimin ini adalah golongan orang yang berhutang untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh fisabilillah. Golongan ini adalah golongan yang berjuang di jalan Allah. Dalam hal ini bisa dalam bentuk dakwah ataupun jihad. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Golongan ini adalah orang yang dalam perjalanan jauh dan ketika dalam perjalanannya dia kehabisan biaya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak hebat dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat Guru sampaikan. Semoga dengan ini bisa bermanfaat. Kita bisa menjadi senantiasa pribadi yang bisa menunaikan zakat agar bisa membersihkan dan mensucikan hati, harta, dan jiwa kita. Kurang dan lebihnya, Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya, karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.